kebiasaan nih, pasti handphonenya di airplane. Telepon nggak masuk, kayak orang nggak aktif jadinya. Kalau kayak gini kan nggak bisa janjian, ujung-ujungnya gue harus nyamperin juga ke dalam. Ya udahlah. Rizky. Udah pokoknya kamu jalanin apa yang saya bilang kemarin. Kalau persahabatan mereka hancur, pasti semuanya bakal hancur. Udah, saya ada urusan. Rizky lagi telepon siapa ya barusan? Kenapa dia bahas soal ngancurin persahabatan? Persahabatan siapa yang lagi dia maksud? Ngapain sih di sini ditungguin di lobi nggak ada, pantesan aja. Ngapain di parkiran? Bentar baby kriwil, fokus aku lagi terbagi nih tiba-tiba. Aku jadi kepikiran omongan Rizky barusan, jadi tadi aku nggak sengaja lihat Rizky lewat. Pas aku tunggu sini aku dengerin kan, dia lagi ngomong sama seseorang gitu, tapi omongannya kayak aneh. Lo ngomong apa? Aku sih nggak inget pastinya ya, lengkapnya kayak gimana. Cuman dia bilang gini tadi intinya, laksanain aja apa yang saya suruh kemarin. Kalau persahabatan mereka hancur, otomatis semuanya akan ikut hancur. Loh berarti kan dia lagi rencanain rencana jahat. Dan pertanyaan aku adalah, persahabatan siapa yang dimaksud? Mungkin maksudnya Rizky itu persahabatannya aku sama Mel kali. Karena kan ya dia nggak suka banget sama aku, gara-gara aku deket banget sama Mel, aku belain dia. Atau kenapa ya, kok aku jadi negatif thinking deh. Udahlah, Ji, nggak usah dipikirin, emang bosku tuh lagi aneh banget akhir-akhir ini. Dia kan emang kayak gitu, apapun yang dia perbuat itu udah pasti bakal mengarah ke Mel. Ya kalaupun emang dia mau ngancurin persahabatan aku sama Mel, tenang aja, aku nggak akan biarin itu terjadi. Pak, berarti ya Pak ya saya mau berdiri di sini. Siap. Sebentar, Mbak. Sebentar. Oke. Mbak beneran? Tadi diculik dan dipaksa kawin sama orang tadi? Iya, Pak. Perasaan saya orang itu baik banget, Mbak. Sama saya aja sopan banget kok. Mbak beneran nggak bohong? Kalau Mbak bohong, bisa akan jadi masalah nanti buat saya. Saya nggak mungkin bohong, Pak. Saya beneran diculik, saya dipaksa tunangan. Ya udah deh, Pak, makasih ya tumpangannya. Saya permisi dulu. Kita jadi ketemu kan, Comel sayang. I can't wait to see you. I miss you so much. Rizky WA gue pakai sayang-sayang lagi. Mual gue bacanya. Gara-gara gue telepon dia tadi, sekarang dia jadi tahu nomor HP gue yang baru. Tapi gue harus bisa selesain masalah ini demi Daddy. Lo harus berani, Mel. Mel? Sayang? Mel, udah sore Mel, ayo bangun. Mel harus dandan sayang, harus siap-siap, ayo bangun. Kenapa? Udah jam segini Mel, diketok, dipanggil, nggak jawab juga, Pi. Belum bangun-bangun, udah lama lo ini. Makanya. Coba coba Pipi telepon dulu ya. Kok Mimi nggak dengar suara handphone Mel? Udah nyambung nggak? Nyambung tapi di silent nih kayaknya. Mel? Sayang? Kok nggak bangun-bangun udah lama lo, Mi? Iya, Pi. Mel, ini udah sore, sayang, bangun dong, Mel. Tunggu. Mel nggak minum obat apa kan? Dari kamu nggak ada kan? Enggak, setahu Mimi nggak ada. Ya berarti harusnya cepet lo bangunnya. Mel, honey, wake up sayang. Mel, honey.
Jo, Jo. Jo. Pula Pak Bos. Jo. Ini Mel diketok nggak bisa. Dia kemana ya? Saya nggak tahu. Pintu kamarnya dikunci nggak? Dikunci. Coba kamu lihat lewat jendela, Jo. Yowis. Easy, Mel. Lo harus tenang. Ini demi Daddy. You can do it, Mel. Jangan cuma gara-gara lo pengen sama Tristan, orang tua lo jadi harus tanggung akibatnya. Walaupun tuh artinya lo harus kehilangan Tristan. Don't be selfish. Gue gak boleh egois. Hai sayang. Senang bisa ngeliat kamu lagi. Saya sempat khawatir nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Lo harus hadapin dia dengan tenang, Mel. Jangan sampai kebawa emosi. Calm down. Tenang. Sayang. Kamu kenapa sayang? Kok tangan kamu dingin banget sih? Hah? Mbak? 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 Ada yang bisa dibantu, Pak? Mbak, saya pesen teh hangat sama makanan. Soalnya calon tunangan saya kedinginan, ya. Kalau bisa agak cepat. Baik, ditunggu sebentar ya, Pak. Mel! Mel! Ini Mbak. Susunya 3 sama diapernya 2 ya, Pak. Betul, Mbak. Total semuanya jadi 1.200.000. Cuma 1.200.000, Mbak. Untuk pembayarannya mau cash atau kartu debit? Kartu kredit, Mbak. Bisa. Nih, Mbak. Semoga aja limit kartu kreditnya masih cukup nih. Ya, paling enggak gue bisa beliin susu Raisa dulu nih walaupun ngutang. Bulan depan, kalau gue udah dapet uang, gue langsung bayar tuh kartu kreditnya. Maaf, Pak. Kartu kreditnya ditolak. Ada kartu lainnya? Tuh. Coba yang ini deh, Mbak. Ditolak juga, Pak. Tolak juga, Mbak. Sejak uang Vito gue balikin, saldo ATM gue bener-bener nol. Kartu kredit gue juga limit. Gimana caranya ya gue bisa beliin susu buat Raisa? Ada kartu lainnya lagi, Pak? Nggak ada, Mbak. Maaf ya, Mbak, saya nggak jadi beli. Pasti bunyi alarm buat Atta beli susu buat Raisa. Tapi pasti sekarang Atta bingung banget dia mau beli susunya Raisa kayak gimana. Karena semua udah dibalikan sama Vito. Atta video call aku. Kalau mama tahu dia pasti bakalan marah. Atta pasti nelpon karena dia rindu sama Raisa. Hai, Tak. Halo istri. Kamu sama Raisa lagi ngapain? Aku tuh kangen banget sama kalian berdua, tau gak sih? Barusan alarm aku bunyi.
nandain kalau waktunya buat kamu beliin susunya Raisya. Iya sayang, alarm aku juga bunyi. Ini aku baru aja mau beliin susu buat Raisa. Kamu pasti kangen banget sama Raisya. Raisya sayang. Nih, lihat. Papi, ini Papi Ata. Nih, Papi. Papi lagi di mana? Anak papi cantik. Raisa lagi ngapain? Papi lagi beli susu buat Raisa. Raisa tunggu di rumah ya. Raisa yang sabar. Papi pasti beliin susu buat Raisa. Jagain mamanya di rumah ya. Papi pasti beliin susu buat Raisa yang banyak. Jadi Raisa bisa minum susu terus di rumah ya. Aku yakin banget, Ata pasti lagi kebingungan gimana caranya dia bisa beliin susu buat Raisya. Karena dia sekarang gak punya uang. Aku jadi gak tega ngebayanginnya.